warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Kurniawati dari kelas Sistem Informasi B 2022 dengan NIM 2205121473. Pada kesempatan kali ini, saya guna memenuhi nilai UTS, pemodelan dan simulasi. Di sini saya akan membacakan hasil dari literatur review 5 artikel yang telah saya baca dengan topik sejenis, yaitu simulasi sistem antrian. Langsung saja kita ke daftar isi, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang pendahuluan, kemudian yang kedua ada rangkuman artikel, yang ketiga ada literatur review, dan yang keempat ada kesimpulan. Mata kuliah pemodelan simulasi ini membekali mahasiswa untuk mengetahui konsep, prinsip, dan tahapan serta implementasi dalam melakukan pemodelan dan simulasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat literatur review dari beberapa artikel dengan topik sejenis, yaitu pemodelan dan simulasi yang membahas tentang model antrian atau sistem antrian. Di dalam artikel inilah berbagai software dan metode juga digunakan, yaitu antara lain metode single channel multi-server, metode Monte Carlo, dan metode multi-phase, serta menggunakan beberapa software antara lain Arena, ProModel, AnyLogic, dan beberapa studi kasus yang diberikan dalam mata kuliah ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih realistik dalam melakukan tahapan pemodelan dan simulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan artikel yang pertama, yaitu berupa rangkumannya dengan judul Simulasi Metode Antrian dengan Metode Single Channel Multi-Server pada Minimarket Segar, Tasikmalaya. Penulisnya yaitu Maman Hilman dan Dewi Lianti. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan pelayanan yang optimal dengan menggunakan metode single channel multi-server, yaitu di mana dalam satu unit pelayanan dengan beberapa tahap pelayanan di mana data waktu kedatangan dan data waktu pelayanan diuji menggunakan uji chi-square goodness of fit. Dengan penambahan simulasi model menggunakan software ProModel versi 7.5, di mana terlihat jelas perbedaan simulasi antrian saat kasa masih 2 unit dan saat kasa menjadi 3 unit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pihak minimarket harus menambah jumlah kasa menjadi 3 kasa. Penambahan kasa pembayaran dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggannya. Selain untuk mengurangi panjang antrian, penambahan kasa juga untuk mengurangi beban kerja yang cukup besar bagi pelayan yang ada. Selanjutnya saya akan membahas sedikit rangkuman tentang artikel 2 yang berjudul Pemodelan dan Simulasi Penerapan Antrian Multiphase pada Antrian Pembuatan SIM Pengendara Sepeda Motor di Polres Sijunjung. Penulisnya yaitu Raja Ayu Mahesya, Rafki Dwi Putra, dan John Verich. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2019, yang penelitian dibuat bertujuan untuk memberi kemudahan dan sebagai acuan dalam pembuatan SIM di Polres Sijunjung dengan memberi kenyamanan kepada masyarakat yang mengantri untuk mendapatkan waktu yang lebih singkat dan lebih relevan, menggunakan simulasi sistem antrian metode Monte Carlo sebagai solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut, beserta software ProModel yang digunakan untuk mensimulasikan data antrian yang telah diolah tersebut. Analisis sistem yang akan dibuat menggunakan metode Monte Carlo dengan jalur antrian single channel multiphase, yaitu satu saluran 2 tahap yang sesuai dengan sistem nyata pada kantor kepolisian Polres Sijunjung untuk mendapatkan informasi berupa waktu dari antrian pelayanan pembuatan SIM. Dengan menggunakan metode tersebut dan jenis sistem antrian single channel multiphase, ini antrian yang pada awalnya panjang menjadi berkurang dan lebih efektif. Dengan menggunakan metode Monte Carlo dengan jenis sistem antrian multi-channel multiphase, ini antrian yang pada awalnya panjang menjadi berkurang serta lebih efektif. Selanjutnya, rangkuman dari artikel 3 yaitu pemodelan dan simulasi sistem antrian pelayanan konsumen gerai McDonald Solo Grand Mall dengan software Arena. Penulisnya adalah Cynthia Ratnasari, Nino Harahardia, dan Eko Liquidanu.
Artikel ini diterbitkan pada tahun 2018 dan bertujuan untuk mengetahui dan mensimulasikan model antrian pada McDonald Solo Grand Mall dengan menggunakan software Arena. Metode simulasi dilakukan untuk menggambarkan kegiatan antrian pelayanan sesuai sistem nyata dengan periode waktu tertentu. Lalu dilakukan pembuatan simulasi usulan dalam bentuk modul dengan menggunakan software Arena. Selanjutnya, alternatif solusi sistem antrian yang diusulkan untuk mengurangi waktu antri konsumen pada McD Solo Grand Mall yaitu dengan menambahkan satu operator pada kasir dengan kinerja yang sama dengan operator yang saat ini telah bekerja. Jumlah konsumen yang mengantri berkurang setelah dilakukan usulan proses dibandingkan dengan kondisi awal dengan satu kasir. Hasil diperoleh bahwa untuk mengurangi dan mempercepat waktu tunggu perlu dilakukan penambahan satu kasir pelayanan. Dengan penambahan tersebut didapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melayani konsumen dengan dua kasir jauh lebih murah dibandingkan menggunakan satu kasir. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkuman dari artikel yang keempat, yaitu analisis model antrian pada kantor pos XYZ dengan pendekatan simulasi menggunakan software analogik. Dengan penulis Indah Rizkia dan Adrian Hartanto yang diterbitkan pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui model antrian yang terjadi di kantor pos XYZ dan menganalisis kesesuaian model serta efisiensinya dengan membandingkan model yang sebelumnya dengan hasil yang telah dilakukan dengan menggunakan software AnyLogic. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di kantor pos XYZ pada tanggal 1 Oktober 2021 pada jam 10 waktu Indonesia Barat. Data yang diambil ialah data interval, kedatangan, dan lama pelayanan. Pengujian distribusi dilakukan pada data yang telah diamati dan diolah menggunakan software EasyFit. Pada tahap pembuatan simulasi, sistem antrian yang paling optimal menggunakan software AnyLogic sehingga ditemukan hasil simulasi sistem antrian usulan menunjukkan queue length meningkat dari 0,03 menjadi 0,94 yaitu sebesar 3033%. Queue time per agent meningkat dari 0,45 ke 6,14 yaitu sekitar 1264% dan service utilization meningkat dari 0,18 ke 0,75 sebesar 316% dari sistem antrian mode aktual sehingga dapat disimpulkan pengurangan satu counter pada sistem antrian usulan di kantor pos XYZ meningkatkan queue length, queue time per agent, dan service utilization. Dan penggunaan dua counter mampu mengurangi biaya operasi di kantor pos XYZ. Selanjutnya, ringkasan dari artikel yang kelima yaitu dengan judul Simulasi Antrian Pelayanan Bank menggunakan metode eksponensial dengan penulis yaitu Andika, Akim Mandor Harapardede, dan Novriyani pada tahun 2018 diterbitkannya. Penelitian bertujuan untuk membuat simulasi dan pemodelan sistem antrian dalam pelayanan bank lebih baik lagi dan menciptakan simulasi yang baik sehingga menjadi acuan bank agar lebih efektif dan efisien dan memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi karena dalam sistem antrian bank terkadang mengalami suatu masalah timbul karena banyaknya yang mengantri daripada yang melayani sehingga antrian yang panjang terjadi karena banyaknya transaksi pada teller. Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode hypereksponensial menghasilkan kesimpulan jumlah server suatu bank studi kasus yang dibahas dengan menggunakan 3 server dengan jumlah nasabah dalam durasi 5 jam adalah 48. Sedangkan pada penelitian metode eksponensial didapatkan hasil jika dilayani dengan 3 server maka rata-rata server sibuk adalah 53,01, rata-rata waktu tunggu 32 detik, rata-rata waktu tunggu dalam sistem 10 menit 31 detik, dan rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem 0,0935. Rata-rata pelanggan dalam antrian 1,6837 dengan menggunakan 3 server didapatkan probabilitas server sibuk yang mendekat 50% yang artinya jumlah waktu tunggu tidak terlalu lama dan tidak membuat antrian menjadi panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau membacakan hasil literatur review saya pada 5 artikel yang telah saya baca, yaitu yang pertama dengan judul Simulasi Model Antrian dengan Metode Single Channel Multi Server pada Midi Market Segar Tasikmalaya yang ditulis oleh Maman Hilman dan Dewi Lianti pada tahun 2018 diterbitkannya. Analisis masalah dalam
artikel ini adalah antrian yang panjang mengganggu pelanggan lain yang sedang berbelanja. Ruang gerak pun semakin sempit dan sesak saat pengunjung terus berdatangan. Sedangkan terjadi antrian yang sangat panjang pada bagian kasir pembayaran. Keadaan tempat yang cukup sempit menyebabkan pihak minimarket tidak dapat berbuat banyak untuk menanggulangi permasalahan antrian ini. Fenomena mengantri tidak dapat dihindari lagi dan sering dijumpai serta menjadi masalah yang harus segera ditemukan jalan keluarnya. Sehingga tujuan dari artikel ini dibuat yaitu mengetahui sistem antrian yang diterapkan di minimarket Segar saat ini, serta mengetahui simulasi model antrian dengan metode single channel multi server di minimarket Segar Tasikmalaya. Dengan menggunakan metode penelitian, yaitu peneliti mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah antrian, diantaranya data waktu kedatangan pelanggan, data waktu masuk pelanggan, data waktu keluar pelanggan, dan lalu data-data tersebut dikumpulkan, diolah menggunakan metode pemecahan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu metode single channel multi server dengan simulasi model. Lalu hasil dari penelitian ini adalah antrian yang ada di minimarket Segar benar-benar mengganggu proses transaksi jual beli di sana, baik bagi pelanggan ataupun pihak minimarket Segar sendiri. Di saat-saat sibuk seperti momen mendekati Hari Raya Idul Fitri atau akhir pekan, pihak minimarket Segar menambah satu orang pelayan untuk tiap kasir yang ada, sehingga sistem antriannya menjadi single channel multi server. Hal tersebut tetap menyebabkan antrian yang panjang. Dari hasil perhitungan dan simulasi antrian di minimarket Segar, beban kerja atau kesibukan kasir mencapai 82%, angka yang sangat tinggi sehingga dapat memicu kelelahan ekstrim pada kasir. Lama pelayanan untuk setiap orang sekitar 54 detik per orang dan lama mengantri untuk setiap pelanggan sekitar 11 menit per orang. Namun saat ditambahkan 1 unit kasir lagi, beban kerja berkurang sekitar 19%, lama waktu pelayanan berkurang sekitar 6 detik per orang, dan hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap lama waktu menunggu pelanggan yang menjadi 8 menit per orang. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu berdasarkan simulasi yang dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah kasir dapat mengurangi lama waktu yang dibutuhkan untuk mengantri dan memaksimalkan jumlah konsumen yang dapat dilayani. Dengan penambahan tersebut, didapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melayani konsumen dengan 2 kasir jauh lebih murah dibandingkan menggunakan 1 kasir. Selanjutnya, literatur review artikel yang kedua, yaitu oleh Raja Ayu Mahesha, Rafki Putra, dan John Ferry 2019, pemodelan dan simulasi penerapan antrian multiphase pada antrian pembuatan SIM pengendara sepeda motor di Polres Sijunjung. Analisis masalahnya adalah panjangnya antrian pada proses pembuatan SIM mengakibatkan masyarakat membutuhkan waktu yang agak lama dalam prosesnya, dimulai dari pendaftaran nama dan identitas lengkap, lalu pengambilan foto dan sidik jari, serta beberapa tes mengemudi. Antrian yang panjang ini harus dihindari karena akan mengakibatkan waktu tunggu yang terlalu panjang dan akan merugikan pihak yang membutuhkan layanan. Sehingga tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk memberi kemudahan dan sebagai acuan dalam pembuatan SIM di Polres Sijunjung, serta memberi kenyamanan kepada masyarakat yang mengantri. Untuk mendapatkan waktu yang lebih singkat dan lebih relevan dengan menggunakan simulasi sistem antrian, metode Monte Carlo adalah solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Dan software ProModel yang digunakan untuk mensimulasikan data antrian yang telah diolah tersebut. Lalu metode penelitiannya dilakukan dengan menggunakan kerangka R&D, yaitu Research and Development, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektif atau tidaknya metode tersebut. Pada penelitian ini dilakukan studi lapangan yang disebut sebagai pengukuran kebutuhan dan penelitian dalam skala kecil. Pengembangan produk sebaiknya didasari di pengukuran kebutuhan atau need assessment, lalu penelitian lapangan dilakukan dengan mengidentifikasi terhadap bentuk simulasi antrian. Penelitian ini menggunakan metode Monte Carlo. Lalu hasil dari penelitian ini adalah dari simulasi antrian pembuatan SIM di Polres Sijunjung dengan metode Monte Carlo menunjukkan bahwa perhitungan hasil analisis dengan multi-channel multi-phase atau banyak saluran banyak tahap memiliki perbedaan yang jauh dari kenyataannya. Sehingga antrian yang menggunakan metode Monte Carlo dengan multi-channel multi-phase banyak saluran banyak tahap lebih efektif daripada antrian pada nyatanya. Sedangkan hasil simulasi menggunakan ProModel terdapat perbedaan lokasi di mana schedule sama-sama di running selama 2 jam, average time per entry atau lama rata-rata waktu dalam antrian multi-channel antrian
68,47 dan antrian 2 50,66 pada model nyata antrian 17,65. Sehingga kesimpulan berdasarkan hasil pembuatan simulasi antrian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis membuat kesimpulan bahwa satu, teori antrian dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam suatu fasilitas pelayanan, dan dengan ini diperoleh suatu model antrian yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu fasilitas sudah bekerja secara optimal atau belum. Dengan menggunakan metode Monte Carlo dengan jenis sistem antrian multi-channel multi-phase ini, antrian yang pada awalnya panjang menjadi berkurang serta lebih efektif, dan dari pengolahan data yang disimpulkan bahwa waktu pelayanan antrian kehidupan nyata jauh berbeda dengan menggunakan metode Monte Carlo sistem antrian multi-channel multi-phase. Selanjutnya, artikel dengan judul Pemodelan dan Simulasi Sistem Antrian Pelayanan Konsumen Gerai McD Solo, Grand Mall dengan Arena, yang ditulis oleh Cynthia Ratnasari, Nino Rahardian, dan Eko Liquidanu pada tahun 2018 diterbitkan artikelnya. Analisis masalah tingginya permintaan akan es krim gerai McDonald Solo, Grand Mall, dan kurangnya tenaga yang melayani konsumen menyebabkan munculnya antrian yang dapat mempengaruhi konsumen lain untuk tidak membeli produk tersebut. Lamanya konsumen dilayani yang mengakibatkan waktu tunggu konsumen lain untuk mendapatkan pelayanan semakin lama. Permasalahan lain seperti kapan harus membuka counter dengan jumlah sedikit ketika kondisi restoran tidak begitu ramai, lalu hingga permasalahan kapan waktunya tepat membuka counter baru untuk kondisi restoran yang ramai, lalu mengakibatkan panjang antrian. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode analisis yang dapat digunakan untuk mengurangi waktu tunggu dalam antrian. Tujuannya adalah untuk meminimasi waktu mengantri dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani dengan menggunakan software Arena dan dengan model yang dibuat terdiri dari dua jenis, yaitu model existing itu saat ini dan model usulan nantinya. Lalu metode penelitiannya, data didapatkan dari observasi langsung ke lapangan pada hari Selasa 5 Desember 2017 selama 2 jam, yaitu mulai pukul 16.00 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu waktu kedatangan konsumen ke dalam sistem, waktu mulai dilayani, waktu selesai dilayani. Kemudian dilakukan identifikasi distribusi yang ada pada probabilitas waktu kedatangan dan waktu pelayanan dengan menggunakan Microsoft Excel dan input analyzer pada Arena. Dari distribusi tersebut kemudian akan didapatkan atau digunakan untuk menggunakan pembuatan model simulasi pada Arena. Lalu hasilnya pada entitas antrian, yaitu entitas banyak antrian atau number waiting pada kasir 1, McDonald Solo Grand Mall memiliki jumlah antrian minimal sebanyak 0 konsumen dan jumlah antrian maksimal sebanyak 3 konsumen dengan rata-rata jumlah antrian sebanyak 0,086 konsumen dan jika dibulatkan menjadi 1 konsumen. Sedangkan banyak antrian pada kasir 2, McDonald Solo Grand Mall memiliki jumlah antrian sebanyak 0 konsumen minimalnya dan jumlah antrian maksimal sebanyak 1 konsumen dengan rata-rata jumlah antrian sebanyak 0,007 konsumen dan jika dibulatkan menjadi 1 konsumen. Jumlah konsumen yang mengantri berkurang setelah dilakukan usulan proses dibandingkan dengan kondisi awal dengan 1 kasir. Jumlah antrian pada kasir McDonald Solo Grand Mall kondisi awal memiliki jumlah antrian minimal sebanyak 0 konsumen dengan jumlah antrian maksimal sebanyak 3 konsumen dan dengan rata-rata jumlah antrian sebanyak 0,4 konsumen dan jika dibulatkan menjadi 1 konsumen. Berdasarkan hasil perhitungan parameter sistem berdasarkan report software Arena, biaya total per konsumen menggunakan 1 kasir adalah Rp87.213,1 dan jika menggunakan 2 kasir sebesar Rp69.820,06. Dilihat dari biaya total, menggunakan 2 kasir lebih baik dibandingkan menggunakan 1 kasir, dan berdasarkan hasil perhitungan secara ekonomis diketahui bahwa dengan dioperasikan 1 kasir maka keuntungan McDonald Solo Grand Mall sebesar 75 juta, sedangkan dengan dioperasikan 2 loket maka keuntungan menjadi 70 juta. Dengan demikian, pengoperasian 1 kasir memberikan keuntungan lebih besar daripada pengoperasian 2 kasir dengan selisih biaya sebesar 5 juta atau sebesar biaya penambahan kasir. Lalu kesimpulan, berdasarkan simulasi yang dibuat, maka dapat disimpulkan dengan penambahan jumlah kasir dapat mengurangi lama waktu yang dibutuhkan untuk mengantri dan memaksimalkan jumlah konsumen yang dapat dilayani. Dengan penambahan tersebut didapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melayani konsumen dengan 2 kasir jauh lebih murah dibandingkan menggunakan 1 kasir. Selanjutnya saya akan menjelaskan literatur review yang artikel keempat, yaitu
dengan judul analisis model antrian pada kantor pos XYZ dengan pendekatan simulasi menggunakan software analogic, dengan penulis Indah Rizkia dan Adrian Hartanto pada tahun 2022. Analisis masalahnya adalah kantor pos XYZ merupakan perusahaan jasa dengan tujuannya yaitu bergantung dengan kepuasan pelanggan. Kantor pos XYZ dapat menambah tenaga kerja untuk melayani pelanggan agar pelanggan tidak perlu menunggu lama dan perusahaan tidak kehilangan omset juga pelanggan. Tetapi jika hal tersebut dilakukan, maka akan meningkatkan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan. Manajemen harus mengambil keputusan dari dua kondisi tersebut dan menyadari adanya hubungan timbal balik yang ditimbulkan antara biaya dan tujuan memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu tujuannya dari penelitian tersebut adalah mengetahui model antrian yang terjadi di kantor pos XYZ dan menganalisis kesesuaian model serta efisiensinya dengan membandingkan model yang sebelumnya dengan hasil yang telah dilakukan dengan menggunakan software analogic. Lalu metode penelitiannya adalah pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada kantor pos XYZ pada tanggal 1 Oktober 2021 pada jam 10. Lalu data yang diambil adalah data kedatangan dan lama pelayanan. Pengujian distribusi dilakukan pada data yang telah diamati dan diolah menggunakan software EasyFit. Pada tahap pembuatan simulasi sistem antrian yang paling optimal menggunakan software analogic sehingga sesuai dengan jenis distribusi waktu kedatangan dan panjang layanan pelanggan. Lalu hasilnya adalah didapatkan sistem antrian aktual yang terdiri dari 3 counter yang memiliki queue length sebesar 0,03, queue time per agent 0,45, dan service utilization sebesar 0,18. Kemudian untuk model usulan terdiri dari 2 counter, didapatkan queue length sebesar 0,94, queue time per agent sebesar 6,14, dan service utilization sebesar 0,75. Hasil simulasi sistem antrian usulan menunjukkan queue length meningkat dari 0,03 ke 0,94 yaitu sebesar 3033% dan queue time per agent meningkat dari 0,45 ke 6,14 1264 dan service utilization meningkat dari 0,18 ke 0,75 atau sebesar 316% dari sistem antrian model aktual. Dapat disimpulkan pengurangan 1 counter pada sistem antrian usulan di kantor pos XYZ meningkatkan queue length, queue time per agent, dan queue service utilization sehingga penggunaan 2 counter mampu mengurangi biaya operasi di kantor pos XYZ. Kemudian saya akan membacakan hasil literatur review saya pada artikel yang kelima dengan judul simulasi antrian pelayanan bank menggunakan metode eksponensial dengan penulis Andika Akiman Naur Harapardede Novrieni pada tahun 2018 diterbitkan artikelnya. Dalam artikel ini didapat analisis masalah yaitu dalam sistem antrian terkadang mengalami suatu masalah timbul karena banyaknya yang mengantri daripada yang melayani. Antrian yang panjang terjadi karena banyaknya transaksi pada teller, baik transaksi transfer, tarik tunai, pembayaran cicilan, pengambilan dana pensiunan atau menerima penyimpanan uang tunai. Masalah tersebut sering terjadi dan tentunya membuat masyarakat menjadi bosan dan tentunya membuat masyarakat menjadi malas untuk mengantri. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat simulasi dan pemodelan sistem antrian dalam pelayanan bank yang lebih baik lagi. Selain itu juga bertujuan untuk menciptakan simulasi yang baik sehingga menjadi acuan bank agar lebih efektif dan efisien serta memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi. Dengan metode penelitian adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pemahaman terhadap literatur yang berupa buku-buku wajib, catatan perkuliahan, dan berhubungan dengan teori antrian. Lalu penelitian lapangan yang berupa pengamatan, yaitu peneliti memasukkan berbagai pengamatan mengenai proses antrian pelayanan pada Bank Syariah Mandiri. Peneliti mengamati bagaimana antrian terjadi, waktu antrian, dan lama pelayanan pada antrian tersebut. Dan hasilnya jika dilayani dengan 3 server, maka rata-rata server sibuk 53,01, rata-rata waktu tunggu 30 detik, rata-rata waktu tunggu dalam sistem adalah 0,0935, rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian 1,6837 dan menggunakan 3 server didapatkan probabilitas server sibuk yang mendekati 50%, artinya jumlah waktu tunggu tidak terlalu lama dan membuat antrian menjadi panjang. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh server yang cukup untuk melayani sebanyak 3 server. Jika banyak 1 server akan menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang terlalu lama sehingga pelanggan akan berusaha menunggu beberapa saat. Jika Anda menggunakan 4 server akan menghasilkan waktu menunggu rata-rata sangat sedikit sampai server kosong.
Di akhir ada kesimpulan dari kelima artikel yang telah direview, yaitu membahas tentang simulasi pada studi kasus model antrian. Tujuan dari 5 artikel ini umumnya sama, yaitu untuk mengurangi tingkat antrian dengan beberapa metode, yaitu antara lain single channel multi-server, Monte Carlo, metode multi-phase, lalu multi-channel multi-server, dan beberapa software antara lain Arena, ProModel, dan AnyLogic. Kelimanya memiliki dasar permasalahan yang sama, yaitu terkait penyelesaian masalah antrian yang menggunakan simulasi. Simulasi merupakan suatu model pengambilan keputusan dengan mencontoh atau mempergunakan gambaran sebenarnya dari suatu sistem di kehidupan nyata tanpa harus mengalami pada keadaan yang sesungguhnya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.